Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini saya akan menyampaikan topik keajaiban alam semesta lewat rumus kesetaraan energi E sama dengan M kali C kuadrat dalam bahasan energi, materi, dan pandangan Al-Quran. Alam semesta yang kita huni saat ini penuh dengan rahasia yang menakjubkan, mulai dari bintang yang bersinar terang di langit hingga partikel subatomik yang tak terlihat oleh mata telanjang. Kesemua ini merupakan elemen alam semesta yang berfungsi secara harmoni dan sempurna. Seiring dengan berkembangnya sains yang terus mengeksplorasi dan memahami alam semesta secara lebih dalam, ternyata di balik rahasia ini terdapat hukum-hukum fisika yang secara nyata tidak terlihat, namun mengatur segala sesuatu dengan presisi yang luar biasa. Berbagai penemuan ilmiah telah memberikan wawasan yang luas, namun terkadang pengetahuan juga menimbulkan pertanyaan baru yang menuntun kita pada perenungan tentang asal-usul dan tujuan dari segala sesuatu. Saat kita memperhatikan segala sesuatu seperti bintang-bintang, bulan, bahkan tubuh kita sendiri, semuanya mengandung energi yang dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Namun, di balik pemahaman ilmiah yang sederhana ini, tersimpan pertanyaan yang lebih mendalam. Pertama, apakah makna dari segala sesuatu ini? Kedua, bagaimana pandangan agama, khususnya Islam, dapat memberikan pencerahan tentang hubungan antara energi, materi, dan penciptaannya? Dalam perspektif Islam, khususnya melalui Al-Quran, kita diajak untuk merenungkan lebih dalam tentang penciptaan, keseimbangan, dan kekuasaan Sang Pencipta. Topik ini akan mengajak kita untuk menjelajahi bagaimana pandangan Al-Quran dalam memberikan makna yang mendalam terhadap penemuan ilmiah, sehingga antara energi, materi, dan Al-Quran dapat saling melengkapi dan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang alam semesta. Energi dan massa, dasar dari segala sesuatu. Salah satu penemuan terbesar dalam dunia fisika adalah konsep hubungan kesetaraan antara energi dan massa yang diungkapkan Albert Einstein pada tahun 1905 melalui rumus terkenalnya E sama dengan M kali C kuadrat, yang merupakan salah satu bagian kecil dari teori relativitasnya. Energi atau E adalah kemampuan membuat sesuatu terjadi, sedangkan massa atau M pada dasarnya adalah berat dari sebuah benda atau materi. Keduanya, baik energi maupun massa, menurut Einstein dapat dipertukarkan untuk sesuatu yang secara universal sama, yang diistilahkan dengan massa energi. Dalam pandangan awam, rumus Einstein ini tampak sederhana, namun dampaknya pada ilmu pengetahuan dan teknologi modern sangat luar biasa, karena rumus ini dapat menentukan
berapa banyak energi setara dengan jumlah massa dan sebaliknya. Rumus E sama dengan M kali C kuadrat mengajarkan pada kita bahwa energi dan massa adalah dua aspek yang berbeda, akan tetapi dapat saling dipertukarkan. Sebagai gambaran, kuantitas besarnya energi dapat ditentukan dengan mengalihkan besarnya M dengan bilangan kecepatan cahaya kuadrat. Adapun besarnya kecepatan cahaya sekitar 299.792.458 meter per detik. Secara sederhana, rumus ini menunjukkan bahwa massa sebuah benda dapat diubah menjadi energi, begitu sebaliknya. Dan karena nilai kecepatan cahaya sangat besar, maka massa yang kecil sekalipun dapat diubah menjadi energi yang sangat besar. Penemuan ini mengguncang dunia fisika. Sebagai contoh, pada ledakan bom atom yang melibatkan perubahan massa yang sangat kecil menjadi energi yang luar biasa besar. Hal ini juga yang menjelaskan mengapa matahari dan bintang bisa bersinar, karena baik matahari maupun bintang mengubah massa yang ada padanya menjadi energi dalam jumlah besar. Hal ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling terhubung dan tidak ada yang benar-benar hilang. Massa benda yang kita lihat sehari-hari sebenarnya bisa menjadi energi yang luar biasa besar jika diubah. Hal ini memperlihatkan betapa hebatnya dan kompleksnya alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan energi dan massa pada persamaan kesetaraan energi. Dalam rumus kesetaraan energi, kecepatan cahaya berfungsi sebagai penghubung dan merupakan suatu konstanta universal yang nilainya sangat besar, sehingga meskipun sebuah objek memiliki massa kecil, apabila dikalikan dengan kecepatan cahaya kuadrat, maka akan menghasilkan energi dengan jumlah yang sangat besar. Antara energi dan massa terdapat hubungan, di mana keduanya merupakan eksistensi materi di alam semesta yang memiliki dua bentuk dari manifestasi yang sama. Massa adalah bentuk padat dari energi, sementara energi dianggap sebagai cairan dari massa, atau secara lebih sederhana dicontohkan sebagai berikut. Dalam kaidah ekonomi, apabila kita memiliki uang tunai yang diibaratkan sebagai massa, dapat diubah menjadi saham yang diibaratkan sebagai energi, sehingga walaupun keduanya memiliki wujud yang berbeda, namun keduanya tetap memiliki nilai yang sama. Segala sesuatu yang ada di alam semesta saling berhubungan. Sebagai contoh, matahari, di mana inti atom hidrogen yang ada bersatu membentuk helium melalui proses yang disebut fusi nuklir, dan selama proses fusi berlangsung, sebagian kecil massa hilang dan berubah menjadi energi yang sangat besar, dan energi ini yang kita terima di bumi sebagai cahaya dan panas matahari. Proses fusi yang terjadi pada matahari merupakan contoh nyata dari aplikasi rumus E sama dengan M kali C kuadrat, yaitu
bagaimana massa bisa diubah menjadi energi. Di samping itu, kita dapat melihat bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta dapat dipandang sebagai energi yang dikemas dalam bentuk massa. Dampak penerapan rumus kesetaraan energi. Penemuan rumus E sama dengan M kali C kuadrat tidak hanya berpengaruh dalam teori fisika, akan tetapi juga berpengaruh pada berbagai aplikasi praktis. Sebagai contoh, seperti pada fisika nuklir, di mana kita melihat bagaimana inti atom dipecah dalam reaksi fusi atau fisi nuklir, sehingga reaksi fusi ini merubah massa menjadi energi yang sangat besar, dan energi ini digunakan oleh reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik, atau dapat juga digunakan untuk bom nuklir yang menghasilkan ledakan sangat dahsyat. Pemahaman tentang kesetaraan energi juga memberikan dasar bagi pengembangan teknik pencitraan medis seperti positron emission tomography scan atau disingkat PET scan, yang memungkinkan dokter melihat fungsi dan metabolisme organ serta jaringan dalam tubuh manusia. Pencitraan medis dengan cara ini belum pernah dibayangkan sebelumnya. Hubungan kesetaraan energi dan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci tidak hanya berbicara tentang moral dan etika, akan tetapi juga menyajikan pandangan yang memadukan antara sains dan spiritualitas. Hal ini menunjukkan bahwa di balik hukum-hukum alam yang kita pelajari terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Al-Quran tidak secara langsung mengajarkan ilmu fisika seperti yang kita pahami dalam sains modern, akan tetapi konsep kesetaraan energi dari Einstein bisa dipahami secara tersirat dalam beberapa ayat yang bisa diinterpretasikan sebagai prinsip dasar yang sejalan dengan penemuan ilmiah. Coba perhatikan Al-Quran pada surat Yasin ayat 82 yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya urusannya apabila dia mengendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat ini menggambarkan bahwa kekuasaan Allah dalam menciptakan sesuatu sangatlah luar biasa. Hanya dengan perintah jadi segala sesuatu bisa tercipta dari ketiadaan. Hal ini bisa dikaitkan dengan bagaimana massa bisa diubah menjadi energi dan sebaliknya, dan dengan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah sesuatu dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Selain itu, dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat ini menyinggung tentang penciptaan langit dan bumi dari satu kesatuan yang kemudian dipisahkan, di mana peristiwa ini dapat kita hubungkan dengan konsep-konsep fisika modern tentang
asal-usul terciptanya alam semesta. Sains menyebutkan bahwa alam semesta berawal dari singularitas massa, dan dari massa tersebut lahirlah energi dan materi yang ada seperti saat ini. Dalam konteks rumus E sama dengan M kali C kuadrat, beberapa ayat Al-Quran memberikan pemahaman tentang penciptaan materi dan transformasi materi di alam semesta sebagai berikut. Pertama, penciptaan langit dan bumi. Coba perhatikan surat Al-An'am ayat 73 yang artinya sebagai berikut. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak atau benar. Ketika dia berkata, jadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dialah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan hanya dengan perintah, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Adapun terkait dengan konteks rumus E sama dengan M kali C kuadrat, dapat diinterpretasikan bahwa sebagai kekuasaan Allah yang mampu mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, yang dalam sains diartikan sebagai perubahan massa menjadi energi atau sebaliknya. Kedua, transformasi dan kehancuran. Pada transformasi dan kehancuran, perhatikan surat Al-Ankabut ayat 57 yang artinya sebagai berikut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Ayat ini berbicara tentang siklus kehidupan dan kematian yang dapat dihubungkan dengan konsep transformasi dalam fisika, yaitu saat sesuatu telah mati, maka materi dan energinya tidak hilang begitu saja, akan tetapi berubah bentuk. Hal ini sejalan dengan prinsip E sama dengan M kali C kuadrat yang menunjukkan bahwa energi tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Ketiga, keseimbangan dalam penciptaan. Coba perhatikan surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya sebagai berikut. Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan dengan ukuran, keseimbangan, dan perhitungan yang tepat. Hal ini sesuai dengan prinsip kesetaraan energi yang menggambarkan adanya keseimbangan yang sempurna antara massa dan energi. Kesimpulan, rumus E sama dengan M kali C kuadrat yang merupakan inti dari teori relativitas telah membuka jendela baru dalam memahami alam semesta, serta mengajarkan bahwa energi dan massa berasal dari satu sumber yang sama dan dapat saling dikonversi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Rumus E sama dengan MC kuadrat bukan hanya sebuah persamaan matematis, namun rumus yang menggambarkan hubungan mendalam antara massa dan energi yang membuka pintu kemajuan teknologi modern, termasuk reaktor nuklir dan bom atom, serta menunjukkan pada kita bagaimana alam semesta bekerja pada tingkat fundamental. Pada Al-Quran, kita menemukan bahwa
Penciptaan alam semesta bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari kekuasaan Allah yang maha bijaksana. Di samping itu, ayat-ayat Al-Quran telah banyak menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta sekaligus mengatur alam semesta dengan aturan yang rapi dan harmonis. Meskipun sains dan agama sering dianggap berada di kutub yang berbeda, namun sebenarnya keduanya saling melengkapi, di mana sains memberikan alat untuk memahami bagaimana alam semesta bekerja, sementara agama memberikan kita makna dan tujuan dari keberadaan kita di alam semesta. Melalui integrasi antara pengetahuan ilmiah dan spiritualitas, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan penuh makna tentang kehidupan dan alam semesta, serta memberikan kita perspektif yang lebih luas, mengingat bahwa hukum-hukum alam yang kita pelajari dalam sains hanyalah sebagian kecil dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, penemuan Einstein tidak hanya merevolusi dunia sains, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang keindahan, keteraturan, dan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah mengingatkan kita bahwa keteraturan dan hukum yang mengatur segala sesuatu adalah manifestasi dari kehendak dan kebijaksanaan Sang Pencipta. Akhirnya, marilah kita terus belajar dan merenung, tidak hanya dengan akal dan logika, tetapi juga dengan hati dan iman, untuk mendekatkan diri kepada kebenaran yang lebih luas dan lebih dalam. Sekian penjelajahan kita melalui ilmu pengetahuan dan ajaran Al-Quran yang singkat ini, yang membawa kita pada satu pemahaman penting, yaitu alam semesta bukanlah hasil dari kebetulan belaka. Semoga kita selalu diberi petunjuk dan pemahaman untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan kebesaran Sang Pencipta dan keajaiban alam semesta yang Dia ciptakan. Terima kasih atas perhatian dan support-nya selama ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk selalu belajar.